Bayangkan sebuah negara di mana triliunan dolar minyak terpendam di bawah tanah, tetapi di permukaan, anak-anak meninggal karena air kotor dan ibu-ibu melahirkan di rumah sakit tanpa listrik. Irak memiliki cadangan minyak terbesar ketiga di planet ini setelah Venezuela dan Arab Saudi, namun setengah dari 38 juta penduduknya hidup dengan kurang dari $2 sehari. Selama 40 tahun terakhir, negeri ini telah mengalami 4 perang berdarah, 13 tahun sanksi yang menewaskan setengah juta anak, teror dan pendudukan, dan semuanya dimulai dengan minyak. Emas hitam tidak membawa kekayaan bagi rakyat Irak. Emas hitam telah mengubah negara mereka menjadi arena perebutan sumber daya antara kekuatan dunia, diktator, dan teroris. 5.000 tahun yang lalu, di tanah ini yang terletak di antara sungai Tigris dan Efrat, bangsa Sumeria menciptakan peradaban pertama dalam sejarah manusia dan menemukan tulisan. Di sini mereka membangun Babilonia dengan taman gantungnya, salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno, dan di sini mereka menemukan roda, hukum pertama, dan matematika yang masih kita gunakan hingga saat ini. Pada abad pertengahan, Baghdad adalah pusat sains terbesar di planet ini, rumah bagi para matematikawan dan astronom, yang penemuannya 3 abad lebih maju daripada Eropa. Yang tersisa dari kejayaan ini hanyalah runtuhan, museum yang dijarah, dan kenangan pahit tentang apa yang mungkin terjadi di negara ini, jika bukan karena minyak di bawah pasirnya. Pada tahun 1979, Saddam Hussein merebut kekuasaan, orang yang mengubah Irak menjadi penjara raksasa selama 24 tahun. Ia membangun kultus kepribadian, dengan potretnya tergantung di setiap rumah dan sekolah, dan polisi rahasia menangkap orang di tengah malam hanya karena satu kata ceroboh tentang presiden. Pada tanggal 16 Maret tahun 1988, Saddam memerintahkan pengeboman senjata kimia di kota Kurdi Halabja, rumah bagi 70.000 orang. Dalam waktu 5 jam, 5.000 warga sipil mati lemas akibat gas beracun, orang-orang meninggal di jalanan sambil menggendong anak-anak mereka, dan mayat-mayat tergeletak di depan pintu rumah selama berminggu-minggu. Pada September tahun 1980, Saddam melancarkan perang dengan negara tetangganya, Iran, yang menjadi perang paling berdarah sejak Perang Dunia II, dan berlangsung selama 8 tahun. Kedua pasukan menggunakan senjata kimia, mengirim anak-anak ke ladang ranjau untuk membersihkan ranjau di depan tank, dan tentara menyerang dalam jumlah ribuan. Pada akhir perang, lebih dari 1 juta orang tewas di kedua pihak, ekonomi kedua negara hancur, dan perbatasan di antara mereka tetap persis seperti pada hari pertama. Pembantaian yang tidak masuk akal ini tidak menyelesaikan apapun dan tidak membawa kemenangan bagi siapapun, tetapi sangat melemahkan Irak, sehingga Saddam mulai mencari uang mudah dari negara-negara tetangganya. Pada tanggal 2 Agustus tahun 1990, tentara Irak menginvasi Kuwait, dan PBB memberlakukan sanksi ekonomi terberat dalam sejarah manusia. Irak dilarang menjual minyak, membeli obat-obatan, dan makanan. Bahkan klorin untuk pemurnian air pun dilarang, memicu epidemi kolera dan disentri di seluruh negeri. Selama 13 tahun sanksi ini, antara 500.000 dan 700.000 anak di bawah usia 5 tahun meninggal karena kelaparan, penyakit, dan kurangnya perawatan medis, menurut data resmi PBB. Ketika seorang jurnalis bertanya kepada seorang diplomat Amerika, apakah kematian 500.000 anak Irak sepadan dengan keuntungan politik, ia menatap kamera dan menjawab, "Ya, itu adalah harga yang pantas." Petik 2. Pada tanggal 20 Maret tahun 2003, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan invasi ke Irak, dengan dalih untuk mencari senjata pemusnah massal milik Saddam Hussein. Seorang menteri Amerika bersaksi di PBB dengan botol-botol berisi bubuk putih dan citra satelit, mengklaim bahwa Irak sedang membangun bom nuklir dan bekerja sama dengan teroris Al-Qaeda. Setelah menguasai seluruh negeri dan melakukan pencarian selama 3 tahun, tidak ditemukan senjata pemusnah massal. Pemerintah AS kemudian mengakui bahwa intelijen tersebut telah salah. Saat itu, Baghdad sudah terbakar akibat bom, pemerintah telah jatuh, tentara telah melarikan diri, dan Irak telah jatuh ke dalam kekacauan berdarah yang akan berlangsung selama 15 tahun berikutnya. Pada April tahun 2004, foto-foto dari penjara Irak di Abu Ghraib bocor secara daring, mengungkap tentara Amerika menyiksa para tahanan. Gambar-gambar tersebut menunjukkan orang-orang dipukuli hingga berdarah, ditahan telanjang di lantai yang dingin, dipaksa berdiri dengan tangan terangkat selama 20 jam berturut-turut, dan anjing-anjing dilepaskan untuk menyerang mereka. Sebagian besar tahanan adalah orang biasa, ditangkap melalui pengaduan dari tetangga atau hanya karena kesalahan di pos pemeriksaan. Di antara mereka ada remaja berusia 14 tahun dan pria lanjut usia. Beberapa prajurit dijatuhi hukuman beberapa tahun penjara, tetapi tidak satupun perwira atau politisi yang memberi perintah dihukum atas kejahatan perang ini.
Pada tanggal 13 Desember tahun 2003, Saddam Hussein ditemukan di sebuah lubang bawah tanah yang bau tempat ia bersembunyi selama 8 bulan setelah jatuhnya Baghdad. Persidangannya berlangsung selama 3 tahun, menuduhnya melakukan genosida terhadap Kurdi, pembunuhan massal terhadap lawan politik, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pada tanggal 30 Desember tahun 2006, pukul 6 pagi, Saddam digantung di sel penjaranya. Salah satu penjaganya merekam eksekusi tersebut dengan ponselnya, dan video itu diunggah daring. Kematian diktator itu tidak membawa kelegaan bagi rakyat Irak, karena negara itu sudah diliputi oleh kobaran api perang agama antara Sunni dan Syiah. Setelah penggulingan Saddam, Irak terpecah berdasarkan garis agama, dengan Sunni dan Syiah, yang telah bertetangga selama berabad-abad, saling bermusuhan. Kaum Sunni kehilangan kekuasaan yang mereka pegang di bawah diktator, kaum Syiah memperoleh mayoritas dalam pemerintahan baru, dan perang saudara meletus, berkobar di setiap blok dan setiap jalan. Pengebom bunuh diri mengebom pasar dan masjid yang ramai saat sholat, militan menghentikan mobil dan menembak orang hanya karena nama mereka, yang dianggap mengkhianati keyakinan mereka. Dari tahun 2006 hingga 2008, 120.000 orang tewas dan seluruh distrik ibu kota berubah menjadi zona eksekusi bagi siapapun yang menganut aliran Islam yang berbeda. Pada Juni tahun 2014, kelompok teroris ISIS lahir, merebut sepertiga wilayah negara itu dalam waktu 1 bulan. Pada tanggal 9 Juni tahun 500 militan menyerang Mosul, kota terbesar kedua dengan 2 juta penduduk, dan merebutnya dalam 6 hari karena tentara melarikan diri. Para teroris mendeklarasikan kekhalifahan dan memberlakukan hukum abad pertengahan. Tangan dipotong untuk pencurian, wanita dirajam sampai mati, dan orang-orang dilempar dari atap gedung-gedung tinggi. Di wilayah yang direbut, ISIS meledakkan kuil-kuil kuno, menjual artefak berusia 3.000 tahun, menculik ribuan wanita, dan menjual mereka sebagai budak. Pada tanggal 3 Agustus tahun 2014, militan ISIS mengepung Gunung Sinjar, tempat tinggal kaum Yazidi, sebuah kelompok masyarakat dengan agama kuno yang lebih tua dari Islam. Para teroris menyebut kaum Yazidi sebagai penyembah setan dan melakukan genosida. Dalam 3 hari, mereka membunuh 5.000 pria, menembak orang tua di tempat dan mengubur anak-anak muda hidup-hidup di dalam lubang. 7.000 wanita dan anak perempuan, termasuk anak-anak berusia 10 tahun, ditangkap sebagai budak seks dan dijual di pasar budak dengan harga antara 100 hingga 300 dolar per orang. 50.000 orang Yazidi melarikan diri ke pegunungan tanpa makanan atau air. Ratusan orang meninggal karena panas dan kehausan pada minggu pertama, sementara di bawah, para teroris membakar seluruh desa mereka hingga rata dengan tanah. Pertempuran untuk membebaskan Mosul dari teroris dimulai pada Oktober tahun 2016 dan berubah menjadi pertempuran kota paling berdarah sejak Perang Dunia II. Selama 9 bulan, pesawat Amerika membombardir kota dari udara, pasukan Irak menyerbunya blok demi blok, militan bersembunyi di balik warga sipil, dan meledakkan seluruh bangunan. Pada Juli tahun 2017, 80% pusat bersejarah, Mosul hancur, 11.000 warga sipil tewas, dan 800.000 orang kehilangan tempat tinggal. Museum Nasional hancur bersama kota itu, teroris meledakkan patung-patung kuno yang berusia 4.000 tahun, dan menjarah harta karun salah satu peradaban tertua di planet ini. 40 tahun perang terus-menerus di Irak telah menghasilkan generasi yang belum pernah melihat perdamaian dan tidak tahu bagaimana rasanya bebas dari tembakan senjata. 1 dari 3 anak di negara itu tidak bersekolah karena gedung sekolah mereka dibom, orang tua mereka terbunuh, atau keluarga mereka sangat miskin sehingga tidak mampu membeli buku catatan dan pena. Lebih dari 1 juta anak telah kehilangan orang tua mereka dalam perang, dan puluhan ribu lainnya hidup di jalanan kota-kota besar, mengemis atau bekerja selama 12 jam di lokasi konstruksi dengan upah $1 sehari. Sejak tahun 2003, 5 juta warga Irak telah menjadi pengungsi dan melarikan diri ke negara-negara tetangga, sepertiga di antaranya adalah anak-anak yang tidak akan pernah kembali ke kampung halaman mereka. Puluhan tahun perang telah mengubah Irak menjadi zona bencana ekologis, di mana udara, air, dan tanah diracuni oleh radiasi dan bahan kimia selama berabad-abad mendatang. Pasukan Amerika menembakkan hampir 1 juta peluru uranium terdepresi, meninggalkan debu radioaktif yang tertanam di tanah, dan sekarang 5 kali lebih banyak anak lahir dengan kanker dan kelainan bentuk di daerah-daerah ini. Rawa-rawa luas di antara sungai Tigris dan Eufrat yang telah ada selama 5.000 tahun dan merupakan rumah bagi jutaan burung migran, dikeringkan oleh Saddam, mengubahnya menjadi gurun mati. 2 sungai besar, Tigris dan Eufrat, mengering karena perang dan perubahan iklim. Permukaan air telah turun hingga 70%, menyebabkan 12 juta orang kekurangan air minum.
Invasi Amerika seharusnya membawa kebebasan dan kemakmuran ke Irak, tetapi 20 tahun kemudian, negara itu tetap menjadi salah satu negara termiskin dan terkorup di kawasan tersebut. Menurut angka resmi, 29.000 warga sipil tewas antara tahun 2003 dan 2021, tetapi angka sebenarnya mungkin 2 kali lipat lebih tinggi. Meskipun memiliki cadangan minyak terbesar ketiga di dunia, Baghdad mengalami pemadaman listrik selama 10 jam setiap hari, rumah sakit tutup, dan pengangguran mencapai 35%. Semua keuntungan minyak mengalir ke para politisi dan keluarga mereka, yang telah menyedot miliaran dolar dari negara itu, sementara rakyat Irak biasa hidup dalam kemiskinan di tengah rumah-rumah yang hancur akibat perang. Saat ini, Irak secara resmi bebas dari kediktatoran dan teror, tetapi negara itu masih belum pulih dari 40 tahun kekerasan yang terus-menerus dan tidak akan pulih dalam waktu yang lama. Kaum muda turun ke jalan menuntut pekerjaan, listrik, dan air bersih, tetapi polisi membubarkan protes dengan peluru tajam. 600 orang telah tewas dalam 2 tahun demonstrasi. Seluruh infrastruktur hancur, ekonomi mati, dan 3 juta orang masih tinggal di kamp pengungsi di dalam negara mereka sendiri, yang hancur. Sejarah Irak adalah pelajaran tentang bagaimana peradaban besar dihancurkan oleh keserakahan akan minyak, perang memperebutkan sumber daya, dan ketidakpedulian total dunia terhadap nasib jutaan orang. Jika Anda merasa ini menarik, berlanggananlah agar Anda tidak ketinggalan episode baru. Semuanya singkat dan langsung ke intinya.